kegiatan pembelajaran PAI untuk bab munakahat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh Mas Afif. Ada Mas Afif, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Afif untuk memimpin doa. Berikutnya sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, kita absensi yang pertama Mas Ahmad Hadir. Mas Afif Zahrodin hadir. Untuk Mas Ahmad Husni hadir. Ya, hadir. Mbak Inayah Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Untuk berikutnya Pak Agus akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang munakahat. Nanti kalian semua dengarkan, melihat. Nanti Pak Agus akan memberikan pertanyaan yang diambil dari video yang kita lihat atau kita saksikan. Selamat menyaksikan, jangan ribut, dilihat dengan seksama, semoga bermanfaat. Seorang wanita yang menganggap dirinya cantik, maka lebih cocok untuk menghiasi sebuah pesta. Tapi seorang wanita yang merasa dirinya sederhana, lebih cocok menghiasi keluarganya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak Agus Salim dalam mapel PAI untuk tema hari ini, yaitu tentang munakahat atau pernikahan. Sukses ada yang mengartikan mempunyai uang banyak, mempunyai gedung yang bertingkat, mempunyai jabatan, mempunyai status sosial yang tinggi. Tapi ada yang mengatakan sukses adalah sesuatu yang mana seseorang bisa menggapai cita-cita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sukses ada dua, yaitu sukses dunia dan sukses di akhirat. Keduanya harus seimbang. Tidak hanya sukses di dunia saja, tapi di akhirat juga harus sukses. Sukses dalam berumah tangga. Ada banyak hal yang perlu diketahui untuk dapat menggapai kesuksesan di dalam rumah tangga. Seseorang yang akan menikah harus mengetahui tujuan menikah. Ada beberapa hal yang harus diketahui seseorang, bahwa tujuan menikah tidak hanya untuk memenuhi hasrat seksual. Yaitu tujuan menikah adalah yang pertama, yaitu membina rumah tangga yang islami. Yang kedua, yaitu mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, yaitu menyalurkan hasrat naluri yang paling asasi. Yang keempat adalah untuk menimbulkan ketenangan di dalam dirinya. Yang kelima, yaitu adalah untuk menguatkan akhlak. Yang keenam adalah untuk meningkatkan ibadah. Itu semua adalah beberapa dari tujuan menikah. Seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sebuah kegiatan yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu sebuah pernikahan. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah seseorang harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi sebuah pernikahan. Yang kedua, yaitu seseorang harus dipersiapkan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Yang ketiga, yaitu tentang ekonomi.
Seseorang yang mempunyai ekonomi yang mapan akan menjadikan seseorang itu akan menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Yang keempat, yaitu mempunyai fisik yang sehat untuk menunjang mempunyai anak-anak yang sehat dan bermutu. Oleh karena itu, keempatnya harus disiapkan untuk dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan sehat. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama yaitu adanya mempelai putra dan putri. Yang kedua adanya wali. Yang ketiga adanya 2 orang saksi. Dan yang keempat adalah ijab kabul. Dan yang kelima adalah adanya mahar. Oleh karena itu semuanya harus diketahui oleh kedua mempelai tentang hal-hal yang perlu disiapkan dan semua syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk menghadapi sebuah pernikahan. Pria dan wanita yang menjadi suami istri harus mempunyai keilmuan yang cukup tentang agama. Mereka harus tahu tentang hak dan kewajiban seseorang yang akan menikah. Dalam Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban. Para ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama Jawa, meringkas hak dan kewajiban secara sederhana. Seperti si suami, yaitu diringkas kewajibannya dengan mengatakan sandang, sanding, dan sandung. Sandang, seorang laki-laki berkewajiban untuk menafkahi si istri. Yang kedua, sanding adalah seorang suami harus menjaga istri daripada kehormatannya. Dan yang terakhir yaitu sandung. Seorang laki-laki harus memberikan nafkah batin kepada si istri. Yang berikutnya yaitu kewajiban seorang istri. Yang pertama yaitu masak, macak, dan manak. Yang pertama yaitu masak. Seorang istri harus bisa mengontrol ekonomi daripada si suami. Keuangan yang ada di keluarga harus bisa dikontrol oleh seorang istri. Begitu juga apabila lebih-lebih bisa membantu suami dalam mencari nafkah. Yang berikutnya yaitu macak. Macak berarti seorang istri harus bisa menjaga nama baik si suami, yaitu bisa menjaga ketika seorang suami berada di rumah atau di luar rumah. Yang ketiga, mana seorang wanita harus patuh dengan suaminya, yaitu patuh dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk patuh di dalam ranjang dan menjaga anak-anaknya serta mendidik anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itulah semua kewajiban-kewajiban daripada suami dan istri yang disederhanakan oleh ulama-ulama Jawa terdahulu. Oleh karena itu, si suami mari menjadi suami-suami yang baik, dan si istri harus juga menjadi istri-istri yang baik. Ada yang mengatakan seorang wanita yang menganggap dirinya cantik maka lebih cocok untuk menghiasi sebuah pesta. Tapi seorang wanita yang merasa dirinya sederhana lebih cocok menghiasi keluarganya. Itu saja dari Pak Agus. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anak sekalian yang sudah mendengarkan apa yang tadi telah dibahas semuanya. Untuk berikutnya yaitu terima kasih anak-anakku sekalian sudah melihat dari video yang telah
lihat bersama-sama. Terus mau memberi pertanyaan pada kalian semua tentang bab nikah, nikahan. Yang pertama ada Mas Afif dipersiapkan. Mas Afif. Ya bagus. Dinamakan dengan sukses. Sukses menurut saya adalah bagus, bahwa sukses itu seseorang bisa menggapai cita-cita sesuai dengan keinginannya. Dari mulai kecil sampai dewasa, kemudian dia punya cita-cita yang agung dan itu bisa dia dapatkan, itu namanya sukses, Bapak. Ya, bagus. Yang berikutnya kepada Mbak Inayah, apa tujuan dalam menikah? Tujuan dalam nikah, kalau menurut saya ini yang pertama, kemudian kedua mempunyai yang soleh-solehahnya, menimbulkan ketemu, termasuk kehidupan sehari-hari. Tujuan nikah, Pak. Terima kasih. Berikutnya pada Mas Farhan. Persiapan menikah ada 4 tadi diterangkan apa saja? Siap Pak. Persiapan menikah itu yang pertama harus siap mental. Yang kedua ilmu yang cukup, harus mempelajari dulu nikah itu. Yang ketiga ekonomi Bapak, harus dipersiapkan dulu dari sisi ekonomi. Dan yang keempat terakhir harus siap fisiknya itu harus dipersiapkan dulu sebelum melakukan pernikahan. Demikian Bapak. Terima kasih Mas Farhan. Yang terakhir saya mau tes Mas Husni tadi konsentrasi atau tidak dalam melihat video. Apa saja rukun nikah? Iya, dengan yang disampaikan dalam video, menurut saya berarti harus ada wali nikah yang pertama, yang kedua ada dua orang mempelai laki-laki dan perempuan, yang ketiga harus ada 2 orang saksi, dan yang berikutnya harus ada ijab kabul, terus ditambah dengan mahar. Itu kalau menurut saya di video yang ada di sini, rukun yang ada di kita itu ada 5 macam, Pak. Seperti itu, Pak. Makasih. Terima kasih pada Mas Husni atas jawabannya. Anakku sekalian, bahwa Nabi Muhammad pernah berkata bahwa salah satu daripada sunnahnya yaitu menikah. Jadi apabila sudah memenuhi syarat-syarat tadi, termasuk ekonominya kuat, termasuk ilmunya, termasuk mental dan fisik yang baik, semuanya sudah dipenuhi, lebih bagus menikah apabila akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan. Dari Pak Agus, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, kurang lebihnya maaf. Terima kasih semuanya. Minggu depan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bila